Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Berdasarkan riset dan dokumen yang udah kita kumpulkan, hari ini kita punya satu misi spesifik. Kita akan membongkar habis materi pertemuan 05 tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, ini titik tolak yang sangat sempurna ya buat didiskusikan. Betul sekali. Dan buat Anda yang sedang mendengarkan, khususnya Anda para mahasiswa pertanian atau calon ahli agribisnis, ini bukan sekedar hafalan hukum PPKN yang kaku loh. Ini adalah panduan krusial soal posisi Anda di negara ini. Jadi, coba kita bedah ini sama-sama. Tepat. Sering banget pemahaman kita tentang hak dan kewajiban itu cuma dilihat dari permukaan. Padahal hal ini yang sangat menentukan masa depan sektor agraris kita dan negara secara keseluruhan. Nah, masuk ke slide kedua kita nih. Ada satu kutipan yang langsung menarik perhatian saya. Di situ disebutkan kalau warga negara pasif itu apatis dan hanya menuntut hak. Sementara yang aktif itu berpartisipasi dan peduli pada kepentingan bersama. Kalau bicara soal ini, saya suka banget pakai analogi koperasi tani. Oh iya, koperasi tani yang seperti apa tuh? Jadi bayangkan warga negara pasif itu ibarat petani di koperasi yang kerjanya cuma mengeluh. Mereka menuntut subsidi pupuk, minta harga murah, tapi mereka nggak mau tahu sama sekali soal masalah sistemiknya. Cuma nunggu enaknya aja berarti ya? Benar. Sebaliknya, warga negara yang aktif itu adalah mereka yang mau turun tangan. Mereka ikut membangun atau setidaknya berpartisipasi aktif di koperasi tani itu buat nyari solusi bersama. Mereka sadar kalau kesejahteraan itu harus diusahakan bareng-bareng. Wah, itu ngasih gambaran yang jelas banget. Berarti kita sepakat ya di slide ketiga ini ditegaskan kalau tujuan pembelajarannya adalah menyadari bahwa kewarganegaraan itu jauh lebih dari sekedar punya KTP di dalam dompet. Iya, KTP itu kan cuma formalitas. Betul, KTP itu formalitas administratif. Kewarganegaraan itu sebenarnya adalah fondasi relasi timbal balik dengan negara. Kayak semacam peta jalan gitu loh tentang hak apa yang bisa Anda klaim dan kewajiban apa yang harus ditunaikan. Nah, nyambung ke situ, kalau kita lihat slide keempat soal hakikat status warga negara, kita merujuk ke pasal 26 ayat 1 UUD 45. Di situ terlihat jelas bedanya. Menjadi warga negara itu emang sebuah status yang diberikan. Tapi mewujudkannya itu butuh proses ya. tepat sekali. Mewujudkan fungsi kewarganegaraan itu adalah proses yang harus diperjuangkan. Hukum kita juga berproses loh. Dulu hukum kewarganegaraan kita itu sangat kaku dan bias gender. Oh iya, ini soal reformasi hukum ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu kan. Itu perubahan luar biasa sih menurut saya. Undang-undang yang baru ini akhirnya mengadopsi kesetaraan gender, di mana seorang ibu sekarang bisa mewariskan kewarganegaraannya ke anaknya. Betul. Dan ini sejalan banget dengan target-target SDGs global kita. Untuk bikin ini lebih gampang dibayangin, coba kita masuk ke studi kasus di slide kelima nih. Ini soal ancaman statelessness atau tanpa kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Ceritanya ada Rani, seorang warga negara Indonesia, dan suaminya Jean-Pierre, warga negara Prancis. Ya, mereka tinggal di Jakarta kan? Betul, mereka tinggal di Jakarta dan punya anak namanya Luna, lahir juga di Jakarta. Nah, pertanyaannya, apa yang bakal terjadi sama nasib Luna kalau dia lahir sebelum hukum kita direformasi? Yang sangat menarik di sini adalah ironinya. Sebelum tahun 2006, Luna ini berisiko banget menjadi stateless, tanpa kewarganegaraan sama sekali. Karena hukum lama kita sangat bias gender dan nggak mengakui garis keturunan ibu untuk perkawinan campuran. Gila ya, lahir di negaranya sendiri tapi nggak diakui secara hukum. Itulah bahayanya. Tapi berkat reformasi hukum tadi, Luna sekarang mendapat kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi dia punya waktu untuk tumbuh dan baru harus memilih warga negaranya nanti di usia 18 tahun. Ini bukti nyata loh kalau hukum itu berdampak langsung pada nasib manusia. Nah, bicara soal dasar penentuan status tadi itu membawa kita ke slide 6 dan 7. Ada dua asas utama yang sering diperdebatkan, yaitu asas jus soli dan jus sanguinis. Jus soli itu law of the soil alias berdasarkan tempat lahir, sedangkan jus sanguinis itu law of the blood alias pertalian darah. Kalau kita lihat, tabel 5.1 perbandingan asas ini tuh menarik banget. Negara-negara imigran kayak Amerika Serikat atau Australia, mereka condong pakai jus soli. Kenapa? Karena asas ini sangat inklusif buat menyerap pendatang. Tapi risikonya bisa memicu ledakan penduduk ya, karena orang sengaja datang buat melahirkan. Tepat.
Di sisi lain, negara-negara di Eropa kontinental, terus Tiongkok dan Indonesia juga, kita memakai asas keturunan atau jus sanguinis. Ini bagus untuk menjaga ikatan kekerabatan. Tapi ya, risikonya bisa menciptakan diaspora yang hidup di negara orang tanpa hak politik. Terus sikap Indonesia sendiri posisinya di mana nih dari kedua kutub itu? Indonesia itu menganut ius sanguinis sebagai asas utama, tapi kita juga pakai ius soli secara terbatas. Jadi hanya untuk kasus-kasus tertentu aja demi mencegah orang menjadi stateless kayak kasus Luna tadi, tanpa harus memicu lonjakan migran. Jalan tengah yang cukup cerdas ya. Oke, kita udah bahas soal statusnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih berat di slide 8, yaitu hak asasi manusia. Di UUD 45, hak-hak ini dijamin sangat rinci dari pasal 28A sampai 28J. Dan ini tuh sebenarnya respon sejarah kita terhadap praktek otoritarianisme di masa lalu kan? Betul sekali. Dan supaya lebih mudah memahaminya, sosiolog T.H. Marshall membagi elemen hak warga negara ini ke dalam 3 pilar. Ada hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sosial ini yang di lapangan sering jadi masalah ya. Coba kita angkat studi kasus dari slide 9 soal hak atas lingkungan sehat bagi penyintas bencana. Ini mengambil konteks tragedi likuifaksi di Petobo, Palu Selatan tahun 2018. Ribuan rumah hancur kan di zona merah itu? Iya, itu bencana yang sangat tragis. Nah, dalam konteks hak sosial, kewajiban negara adalah menyediakan hunian tetap atau huntap bagi para penyintas. Tapi kan di lapangan warga banyak yang menolak pindah ke huntap itu. Kenapa tuh? Karena relokasi itu nggak cuma soal pindah atap, ada alasan ekonomi dan kultural yang kuat. Tanah di zona merah itu adalah tanah penghidupan mereka, lahan pertanian mereka. Oh, jadi negara nggak bisa sekedar ngasih rumah tanpa mikirin mata pencaharian mereka ya? Persis. Pelajaran pentingnya adalah perlindungan pasca bencana itu nggak cukup cuma pakai pendekatan legal formal. Harus ada pendekatan partisipatif. Warga diajak bicara supaya kebijakan relokasinya itu manusiawi. Nah, ngomong-ngomong soal lahan dan penghidupan ini, nyambung banget ke slide 10, yang pasti paling ditunggu sama Anda para pendengar. Hak konstitusional agribisnis. Di pasal 33 UUD 45, diamanatkan kalau bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi realitanya gimana? Data di lapangan cukup tajam loh. Ada gugatan dari teman-teman kepal terhadap UU Cipta Kerja. Dan yang lebih mengkhawatirkan, data dari Sawit Watch mencatat ada 385 perusahaan sawit yang saat ini berkonflik dengan 1.126 komunitas. 385 perusahaan lawan 1.100 lebih komunitas. Ini bukan cuma isu hukum biasa ya, tapi ancaman nyata buat kedaulatan pangan kita. Betul. Dan kalau kita bedah lebih detail di tabel 5.2 di slide 11, kita bisa lihat lanskap konfliknya. Coba kita gantian nih bahasnya. Mulai dari petani, gimana kondisinya? Oke, untuk petani mereka itu sebenarnya berhak atas tanah dan benih. Tapi di lapangan mereka terancam oleh liberalisasi impor dan konflik agraria yang nggak ada habisnya. Terus kalau nelayan gimana? Nelayan kita itu punya hak atas wilayah tangkap di laut. Tapi kenyataannya wilayah mereka diadang oleh korporatisasi laut, reklamasi, dan sebagainya. Lalu masyarakat adat, mereka kan memiliki hak ulayat ya atas tanah leluhurnya, tapi posisinya selalu terancam oleh ekspansi perkebunan dan bahkan sering berujung pada kriminalisasi. Dan yang terakhir, para pekebun, hak mereka adalah mendapatkan kemitraan yang adil dengan perusahaan besar. Tapi nyatanya, mereka selalu terkendala oleh ketimpangan lahan dan posisi tawar yang lemah. Jadi apa maknanya ini semua? Kalau kita cuma nuntut hak, ekosistemnya bakal timpang. Makanya di slide 12 kita transisi ke urusan kewajiban. Karena kalau kita menuntut hak, kita juga wajib ngasih kontribusi. Dasar hukumnya ada di pasal 23A UUD 45 yang mengatur soal pajak. Bicara soal pajak, sekarang ada inovasi hukum yang sangat relevan buat mahasiswa agribisnis, yaitu UU HPP tahun 2021. Di situ diperkenalkan pajak karbon atau environmental tax. Pajak karbon ini tujuannya apa? Cuma buat nambah pemasukan kas negara aja kah? Tentu tidak. Tujuannya jauh lebih strategis, yaitu mengubah perilaku industri buat mencapai target emisi nol bersih di tahun 2060. Bagi praktisi agribisnis, ini artinya Anda dituntut untuk taat pada regulasi teknis, mulai dari standar penggunaan pestisida sampai manajemen perbenihan yang ramah lingkungan. Wah, jadi aturannya makin ketat ya. Ini nyambung ke slide 13 tentang kewajiban menjaga lingkungan.
Dasarnya ada di pasal 28 H ayat 1. Di sini ada prinsip yang namanya polluter pays principle. Pencemar harus membayar. Prinsip ini mengubah paradigma lama yang menganggap alam itu bisa dieksploitasi secara gratis. Kalau perusahaan Anda mencemari lingkungan, Anda yang harus bayar biaya pemulihannya. Menariknya kewajiban menjaga alam ini dibagi dua ya. Ada kewajiban negatif dan positif. Kewajiban negatif itu simpelnya jangan merusak. Misalnya larangan membakar lahan. Tapi ada juga kewajiban positif yaitu tindakan proaktif untuk memulihkan alam. Kayak penghijauan atau konservasi. Dan itu nggak harus selalu proyek besar. Ada contoh aksi kolektif kecil tapi masif. Misalnya pas perayaan Lebaran Betawi, warga dihimbau untuk mematikan lampu. Oh iya ya, mematikan lampu cuma sebentar, tapi kalau dilakukan jutaan orang, dampaknya ke emisi luar biasa besar. Tepat sekali. Nah, tindakan proaktif kayak ginilah yang membedakan warga negara pasif dan aktif seperti yang dibahas di slide 14 dan 15. Kalau kita lihat tabel 5.3, warga pasif itu cuma ngantonin KTP dan jadi penerima layanan aja. Mereka ini yang melahirkan demokrasi prosedural. Demokrasi yang cuma jalan di atas kertas ya. Datang nyoblos pas pemilu, abis itu udah lepas tangan. Betul. Beda dengan warga aktif. Mereka inilah yang mewujudkan demokrasi substantif dengan menjadi mitra sekaligus pengawas kebijakan negara. Analogi favorit saya soal ini tuh kayak bawa kendaraan. Menjadi warga negara pasif itu seperti Anda punya SIM tapi mobilnya nggak pernah disetir. Status legalnya ada, tapi fungsinya mati. Padahal keterlibatan yang aktif itu terbukti berkorelasi positif banget sama kualitas demokrasi. Analogi SIM itu ngena banget sih. Terus di slide 16, muncul pertanyaan kunci. Gimana caranya kita transisi dari warga negara yang pasif sekedar duduk di bangku penumpang, jadi warga negara yang aktif pegang kendali? Proses transisinya butuh dua hal. Pertama, individunya harus sadar dulu kalau masalah publik kayak sungai yang tercemar atau konflik lahan itu adalah masalah pribadi mereka juga. Kedua, negaranya juga harus menyediakan ruang yang aman untuk partisipasi. Disinilah peran pendidikan tinggi masuk. Kampus itu dirancang bukan cuma buat nyetak mahasiswa yang sekedar patuh pada aturan alias jadi good citizen yang pasif. Kampus itu tempat melatih Anda supaya berani kritis, bisa membaca ketidakadilan struktural, dan nyaring menyuarakan kebenaran. Ya, mahasiswa agribisnis harus siap jadi agen perubahan itu. Nah, sebagai penutup, di slide 17 ini ada beberapa pertanyaan diskusi buat merangsang pemikiran Anda. Coba renungkan seberapa efektif sih pajak lingkungan yang kita bahas tadi. Terus, gimana UU Cipta Kerja bakal mempengaruhi masa depan Anda di sektor agribisnis? Dan yang terpenting, gimana mahasiswa pertanian bisa konkret memperjuangkan hak para petani dan nelayan? Saya harap para pendengar mulai memikirkan solusinya dari sekarang. Karena isu-isu ini adalah realita yang bakal kalian hadapi di lapangan nanti. Sebagai kesimpulan penelusuran mendalam kita hari ini, kewarganegaraan itu bukanlah sekadar dokumen mati. Ini adalah denyut nadi kehidupan bernegara Anda. Anda punya hak-hak yang dijamin kuat oleh konstitusi, tapi ingat, alam dan masyarakat juga menuntut kewajiban etis dan ekologis Anda sebagai gantinya. Dan saya mau nutup dengan satu pemikiran yang mungkin agak provokatif buat direnungkan. Sepanjang episode ini, kita banyak bahas soal asas hukum batas negara dan siapa yang berhak nyebut tanah ini sebagai tanah airnya. Tapi coba pikirkan, di era krisis iklim dan konflik agraria yang makin parah saat ini, apakah bumi yang kita pijak ini masih peduli sama batas-batas negara atau paspor yang kita pegang? Waduh, pertanyaan yang berat tuh. Mungkin ukuran sejati seorang warga negara aktif di masa depan bukan lagi dari negara mana dia berasal, melainkan seberapa besar dia bertindak untuk memastikan tanah tersebut masih ada dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Wah, itu penutup yang luar biasa dan bikin merinding. Hukum administrasi pada akhirnya harus tunduk pada hukum alam ya. Terima kasih banyak sudah menemani penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan pernah berhenti berpikir kritis, ambil kendali atas peran Anda, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.